Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih istiqamah diberikan kesehatan oleh Allah dalam kajian kitab Rijal wa Nisa Haula Rasulullah SAW, yang mana kitab ini mengkaji para sahabat di sekeliling Nabi. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan berkat perjuangan beliau mengangkat derajat kita menjadi kaum yang paling terbaik di antara kaum-kaum yang lain. Dan yang istimewa pada malam hari ini adalah masih saja kita terus tetap ditemani istiqamah oleh guru kita, yaitu Al-Habib Nabil bin Hasan Al-Hinduan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum Habib? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Antum gimana Ustaz? Alhamdulillah bikhair bi barakati du'aikum ya Habib. Masyaallah. Ini malam-malam yang rutin kita jalani Habib ya. Keseharian yang kita jalani. Istiqomah. Insyaallah istiqomah mengkaji kitab, ngaji kitab, majlis, insyaallah dengan istiqomahnya kita membawa keberkahan juga untuk kita. Amin. Karena fadilah yang bisa didapatkan oleh orang yang hadir majelis ini luar biasa Ustaz. Luar biasa, banyak sudah dijelaskan ya. Kalau seandainya mau tahu ini, hadir majelis insya Allah bisa dirasakan. Dan baca-baca kitab-kitab banyak ulama yang menjelaskan bagaimana fadilahnya orang hadir majelis zikir, majelis ilmu, selain dibanggakan oleh Allah, dicinta oleh Nabi Muhammad, begitu juga banyak keistimewaan yang bisa didapatkan yang kadang-kadang di luar nalar, kadang-kadang luar biasa yang Allah berikan ini bisa dirasakan bahkan di dunia, belum di akhirat. Nanti di akhirat lebih lagi pasti insya Allah kita istiqomah. Amin. Meskipun dalam artian kajian ini secara virtual Habib ya, ini dikatakan sebagai juga orang yang melihat ini hadir dalam majelis. Iya, karena ketika ada satu santri yang nanya sama Habib Umar, ada satu santri Darul Mustafa yang sudah pulang ke negara asalnya, orang Indonesia. Kemudian dia bertanya, ya Habib, kalau seandainya saya hadir di darasnya antum melalui live streaming atau enggak YouTube atau dan segala macam, dari IG dan segala macam, itu apakah ana termasuk orang yang belajar di darasnya antum? Katanya Habib Umar, ketika ente punya niat yang baik, kemudian ente mendengarkan serta mendapatkan apa yang ada di dalam majelis tersebut, bisa jadi itu lebih baik dibandingkan orang yang hadir di dalam perkumpulan tersebut tapi niatnya nggak baik dan ya bahasanya ngobrol atau nggak tidur di majelis tersebut. Gitu. Bisa jadi orang yang live streaming itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi dan santri itu bukan harus duduk di hadapan guru. Walaupun duduk di tempat yang jauh, tapi niatnya nyampe, niatnya baik, kemudian dia bisa istifadah daripada perkumpulan itu dan ajaran guru-gurunya, ya itu sudah termasuk belajar gitu. Tidak harus tatap muka gitu Bib ya? Iya. Karena iya sih teringat kata Habib Umar juga, anak muda sekarang itu kalau dicari di masjid jarang, di media sosial banyak. Ya itu, makanya Habib Umar itu sangat menganjurkan kepada siapapun, kepada muridnya ataupun ya umat Nabi Muhammad seluruhnya sekarang, aktifkan ya sosmed tapi untuk hal dakwah gitu. Karena ya itu, nyari orang anak muda kalau seandainya mau dicari di masjid atau di majelis mungkin daya tariknya kurang. Wa illa mungkin majelis-majelis yang habib atau yang ngisi-ngisinya ganteng-ganteng biasanya tetap ramai. Tapi kalau kita dakwahnya melalui sosial media Ustaz, pasti rame gitu, pasti nyampe dan lebih gampang untuk nyampe. Karena ya sekarang gini, kita adakan majelis, contoh di satu kota di Kuningan lah gitu. Yang hadir mungkin hanya desa yang itu, atau yang hadir mungkin mentok-mentok di luar kota sedikit tapi daerah Kuningan. Coba kalau seandainya kita live streaming lewat YouTube. Walaupun sekarang orang yang ada di Papua, orang yang ada di Sumatera, bahkan orang di luar negeri pun bisa istifadah dari perkumpulan semacam ini. Makanya kita selalu istiqomah ini untuk apa? Insya Allah. Tujuannya untuk dakwah, untuk menyenangkan hati
seperti baginda Nabi Muhammad Naam, SAW. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib, ini kita sampai di cerita selanjutnya Habib, yang belum sempat antum kasih kisi-kisinya kemarin ini. Kayaknya ya. Belum sempat antum kasih Kisi-kisinya. Oh iya, biasanya ya. Ya, Sebelum biasanya ditutup kan, dikasih ya. ya. Cuman karena Biar rahasia aja mungkin Habib. kalau seandainya dikasih terus, orang-orang penasaran. Anak pengen orang-orang penasaran tanpa harus dikasih. Iya betul. Iya. Ini kira-kira nih bahas sahabat laki-laki apa perempuan Habib? Sekarang ini. Bahasnya sekarang orang laki. Laki. Orang laki tapi yang luar biasa. Cerdasnya, disayang sama nabinya, keberaniannya. Karena satu orang yang akan kita bahas ini terlahir dari dua orang yang pernah kita bahas. Oh yang sebelumnya berarti. Naam, jadi ayah dan ibunya pernah kita bahas. Ini sekarang kita mau bahas tentang anaknya yang luar biasa. Di umur yang sangat belia, beliau sudah berani untuk meminta kepada Nabi ikut perang. Masya Allah. Naam. Sebelum itu bahkan cerita yang luar biasa, beliau sangat disayang oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, ya Allah aku cinta kepada keduanya, ketika beliau memangku cucunya Sayyidina Hasan dan memangku satu orang ini yang akan kita ceritakan. Di pahanya Nabi berkata, ya Allah aku cinta kepada keduanya, maka cintai keduanya. Luar biasa, minta Nabi SAW sama Allah untuk cinta kepada mereka yang mana dengan sangat yakin 100% bahwa ketika Nabi meminta sesuatu Allah pasti kabulkan. Pasti. Nah ini, maka kalau seandainya Allah cinta kepada beliau, Nabi Muhammad cinta kepada beliau, terus kita yang tidak mau cinta sama beliau, betapa ruginya. Bagaimana kita cinta ke beliau kalau kita nggak tahu? Makanya nih tonton sekarang kajiannya bagus banget. Baiklah, mungkin sudah penasaran, kita awali cerita kita dengan pembukaan dari kitab Rijal wan Nisa. Saya baca Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila qaulihi istaqbala Ahmad sadiqaihi Abdullah wa Abdurrahman wa ba'da raddi salam qala tafaddalu fa inna abi fi intidharina jami'an ma'a syaqiqati Fatimah. Qala Abdullah hal ta'akharna? Qala Ahmad la walakin al-yawm al-jum'ah wa abi la yakhruju illa lis-shalah wa kama ta'lamuna al-yawm ijazatu al-usbu'iyyah dakhalu jami'an ila hujrati maktabi Syekh Ismail alladhi qama wastaqbalahum bitirhab thumma talaba min al-jami' al-julus wal intibah thumma qala ya abna'i hal sami'tum an ummi Aiman as-sahabiyah al-ma'rufah bismi Barakah wa hiya allati tawalat ri'ayatun Nabi SAW ba'da wafati ummi Aminah binti Wahab wallati ahabbaha Nabi SAW hubban 'aziman wa qala anha hiya ummi ba'da ummi wa baqiyatu ahli baiti. Naam. Ini sekarang ada pembahasan sebagaimana yang sudah Ana sampaikan barusan bahwa orang yang mau dibahas ini adalah anaknya daripada dua sahabat yang pernah kita bahas. Yang pertama adalah umminya. Ditanya oleh Syekh Ismail, apakah kalian pernah sudah mendengar tentang Ummu Aiman? Ummu Aiman sudah kita bahas Ustaz. Nah, Ummu Aiman sahabiyah, seorang sahabat wanita yang dikenal dengan namanya Barakah, yang mana beliau menanggung kepengurusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya umminya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, yang Nabi sangat cinta kepada beliau, yaitu Ummu Aiman, dengan cinta yang luar biasa besar. Sampai-sampai Nabi berkata bahwa beliau, Ummu Aiman adalah ibuku setelah meninggalnya ibuku. Masya Allah. Luar biasa. Diakui sampai seperti itu. Iya, sampai diakui. Ini bukan sesuatu yang kecil. Iya. Karena yang ngomong Nabi, gitu kan ya. Sesuatu. Kalau Nabi yang orang yang sangat besar, setiap sesuatu yang keluar dari lisannya juga besar. Betul. Apa yang terjadi daripada kehidupannya pasti besar. Makanya katanya Habib Jindan di dalam satu pelajarannya beliau pernah mengatakan, ada seseorang yang mengatakan ini sunnah yang kecil, ini sunnah yang besar. Lah, yang namanya sunnah tidak ada yang kecil. Karena siapa? Yang mengerjakan Nabi Muhammad, yang memberikan contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kecil atau besar? Besar. Maka apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti besar. Makanya
ketika bertanya ada sahabat ini kecil, sahabatnya ini besar, enggak, pasti besar karena sahabatnya Nabi Muhammad. Ini umat pasti besar karena umatnya Nabi Muhammad. Ini Al-Quran, kitab yang besar karena kitabnya Nabi Muhammad. Ini siapapun, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad maka pasti besar. Begitu juga ini ibunya Nabi Muhammad sudah meninggal kemudian diurus dengan wanita lain, maka dicinta oleh Nabi Muhammad, maka diperhatikan oleh Nabi Muhammad, maka disayang oleh Nabi Muhammad. Maka tentu pasti orang itu juga menjadi seseorang yang mulia, yang besar, sebagaimana besarnya Nabi Muhammad, sebagaimana agungnya Nabi Muhammad karena cintanya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita semua bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Amin. Sehingga dicinta oleh Nabi Muhammad, disayang oleh Nabi Muhammad, diperhatikan, yang dengan itu semua bisa membuat kita menjadi orang-orang yang besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi sekelumit tentang ini, berarti belum masuk orangnya Habib ya? Ini ibunya. Belum. Ini masih ibunya. Baiklah, kita lanjutkan Habib ya. Qala Abdurrahman na'am jami'an na'lamu dhalik. Qala Syekh Adim inna umma Aiman hiya zawjatu Sayyidina Zaid bin Harithah. Hubbu Rasulillah SAW walladhi tabannahu Nabi fil jahiliyah wa asbaha ismuhu Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allahu wa kharrama tabanni fa'ada ilaihi ismuh Zaid bin Harithah walakinnahu dhalla qariban min qalbin Nabi. Qalat Fatimah na'am ya abi laqad sami'tu hada min madrasat tarbiyah ad-diniyah amsi. Na'am. Kemudian dilanjutkan ceritanya oleh Syekh Ismail bahwa Ummu Aiman ini adalah istri daripada Sayyiduna Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini juga sudah kita bahas ya. Betul. Zaid bin Harithah ini suaminya Ummu Aiman, ayahnya daripada orang yang akan kita bahas. Ini kira-kira Zaid, siapa sih yang bin Zaid gitu ya? Siapa yang bin Zaid ini kemungkinan yang akan kita bahas. Dijelaskan oleh beliau hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangannya Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa? Diangkat anak ya. Apa bahasanya sekarang itu diangkat anak? Diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyah sampai-sampai orang mengatakan ini Zaid bin Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga terima karena memang benar-benar Sayyidina Zaid bin Harithah ini dianggap anak Zaid bin Muhammad. Adopsinya itu dipublikasi sama Nabi gitu. Iya, diumumkan sama Nabi. Ini anak yang diurus kemudian kayak budak mungkin ya dimerdekakan kemudian diangkat anak sama Nabi dan diumumkan sama Nabi bahwa ini Zaid bin Harithah sekarang sudah anak angkat sebagai anak angkat anak sendiri gitu. Jadi orang-orang sampai manggil Zaid bin Muhammad sampai Allah Subhanahu wa taala utus beliau menjadi nabi. Kemudian waharramat tabanni, haram mengadopsi anak dalam artian tidak boleh seseorang mengganti nama ayahnya gitu. Binnya tidak boleh. Kita boleh diadopsi sama orang lain, tapi ayahnya kita ya anak Nabil bin Hasan ya kan. Kemudian ayah biologis anak Hasan, Ayah Hasan Al-Hinduan. Terus seandainya anak dia diadopsi sama orang, anak tidak boleh mengganti Hasannya itu, gitu, tidak boleh. Dan di zaman jahiliyah dulu bahkan waris dalam hal warisan anak angkat itu juga dapat. Oh dulu. Sebelum Nabi diutus berarti. Nanti setelah diutus udah nggak boleh. Jadi ada hak-haknya masing-masing. Ini anak kandung, ini anak angkat gitu. Sama seperti itu. Setelah diutus Nabi kemudian diharamkan yang namanya adopsi mengganti nama dan segala macam. Akhirnya tuh kembali lagi kepada nama aslinya Zaid bin Harithah. Walakinnahu dhalla qariban min qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah masuk di dalam hatinya Nabi, sudah dianggap benar-benar sebagai anak kandung. Karena memang sudah ya dari awal juga Nabi sudah menganggap anak. Nikmat ya. Lihat, satu ibunya dicinta sama Nabi. Sampai dikatakan ini ibuku setelah ibuku. Suaminya anak angkatnya Nabi yang sangat dicinta juga sama Nabi. Spesial banget ini. Makanya ini siapakah sahabat yang akan kita bahas nih, anaknya siapa nih kira-kira nih? Ini udah ketemu bapak ibunya nih ya, tinggal anaknya. Ayo, keluhnya bin Z. Keluhnya bin Z. Oke, kita teruskan. Di YouTube nggak ada yang komen barangkali. Barangkali mau nebak namanya. Oh iya. Nanti ini kalau seandainya ada yang komen Anda kasih hadiah. Langsung nanti di tag Habib Nabilnya ya. Di tag Habib Nabil. Insyaallah nggak lupa.
Oke. Gimana kita Masya teruskan? Allah. Naam, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Hasanan. Da'uni as'alukum su'alan. Idza kanat Ummu Aiman wa laha ma laha min makanatin 'azimatin fi qalbin Nabi, zaujah li Sayyidina Zaid wa kama kanu yaqulun anhu huwa hubbu Rasulillah. Wasu'al huwa mada ta'taqiduna radda fi'lin Nabi indama ya'lamu bi khabari milati awwali mauludin lahuma. Naam. Qala Ahmad niyabatan an jami' sawfa yakunu as'ad khabar ala qalbin Nabi wa sawfa yusurru bidzalika surran adima. Naam, akid, naam. Kemudian kata Syekh Ismail tadi, kalau begitu aku akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ini masih belum dikasih tahu namanya. Belum. Seandainya Ummu Aiman yang sudah kalian ketahui bagaimana posisinya dia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada hormatnya Nabi kepada beliau, sayangnya Nabi kepada beliau, kemudian menjadi istri daripada seseorang yaitu Zaid, yang mana para sahabat yang lain sampai mengatakan bahwa ini adalah kesayangannya Nabi Muhammad. Yang perempuan kesayangannya Nabi Muhammad, yang laki-laki kesayangannya Nabi Muhammad. Menjadi suami istri, pertanyaannya, apa yang akan kalian kira-kira, apa yang akan kalian perkirakanlah, apa yang akan dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar telah lahir seseorang dari keduanya. Iya, sama-sama spesial ya. Ini kan pasangan. Gimana perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya lahir dari keduanya, pasangan ini yang luar biasa? Maka dijawab sama Ahmad, maka ini akan menjadi kabar yang paling membahagiakan untuk Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita kalau seandainya nikah, itu kan kabar bahagia, ya kan? Orang-orang pasti yang ada di sekitar kita juga pasti ikut bahagia. Nah, ini kabar pernikahan keduanya pasti membuat Nabi bahagia. Kemudian yang menikah orang yang disayang sama Nabi, yang laki orang yang disayang sama Nabi, yang perempuan orang yang disayang sama Nabi. Kemudian sudah Nabi bahagia dengan pernikahan mereka, kemudian punya anak yang mana kabar lebih bahagia lagi ya. Gimana perasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya, ya pasti ini adalah paling menggembirakan buat Kabar, Nabi ya? Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat pasti Nabi sangat bahagia dengan lahirnya anaknya. Siapa anaknya? Kita buka, Habib. Nih, ada lanjutannya. Dibaca Ustaz. Fadhil Ustaz. Qala Syekh, na'am ya abna'i hada ma hadasa wa samma hadal maulud Usamah bin Zaid wa habbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban jamman hatta laqaba bi annahu al-hub ibnil hub. Naam. Lihat, akhirnya disebut bahwa yang akan diceritakan sekarang ini adalah seseorang yang dilahirkan diberi nama dengan Usamah bin Zaid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya dengan cinta yang luar biasa besar, bahkan sampai Nabi memberikan lakob panggilan kepada dia kesayangan anak dari kesayangan, cinta anak dari cinta. Luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak gombal. Artinya kalau seandainya beliau memuji seseorang dengan kesayangan, ini pasti sudah luar biasa besar. Ya Allah, Sayyidina Usamah bin Zaid. Siapa Sayyidina Usamah bin Zaid? Bagaimana kisahnya Sayyidina Usamah bin Zaid? Gimana sih kecilnya? Ya. Gimana sih fisiknya? Gimana sih keberaniannya? Apa sih kiprah dalam kehidupannya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah kita akan lanjutkan nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang pribadinya Usamah bin Zaid. Naam. Wa hadha huwa shakhsiyatul yawm min as-sahabah wa huwa muhawwaru hadisina al-yawm insyaallah taala. Wastatrada Syekh Ismail yurwi famada qala abna as-sighar inna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Usamah tafuqul wasfa faqad kana muqariban fi sin min ibnatihi sallallahu alaihi wasallam Fatimah az-Zahra wa huwa al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa kana Usamah aswadul basharah syabihan biwalidayhi bainama sayyidina al-Hasan
abyad musyarrikul wajh syabihan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Walakin an-nabi yu'allimuna al-'adl bainal abna war rahmah bis sigar. Faqad kana ya'khudhu Usamah fayadha'uhu ala ihday fahidayhi wa Sayyidina al-Hasan ala fahidihi al-akhar. Thumma yadummuhuma ila sadrihi fi hananin wa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa'hibbahuma. Masya Allah. Ya bakhtu. Betapa beruntungnya Sayyidina Usamah. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa sayang kepada Sayyidina Usamah ini sudah nggak bisa disifati. Kalau kita bisa membayangkan sayangnya seseorang kepada seseorang, sayangnya Nabi kepada Sayyidina Usamah ini lebih tafukul wasaf, melebihi daripada sesuatu yang bisa kita sifati. Faqad kana muqariban fi sinni. Umur daripada Sayyidina Usamah mirip dengan umur daripada anak dari anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cucunya Sayyidina Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Wa kana Usamah aswadul basyara. Sayyidina Usamah bagaimana fisiknya? Sayyidina Usamah dijelaskan di sini bahwa beliau memiliki kulit yang hitam, syabihan biwalidayhi, serupa dengan kedua orang tuanya. Ayahnya hitam, ibunya hitam, anaknya akhirnya hitam. Akan tapi dijelaskan juga di sini bainama Sayyidina Al-Hasan abyad. Sayyidina Hasan adalah orang yang putih luar biasa, bahkan kemerah-merahan ya, kemerah-merahan. Syabihan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan Nabi. Akan tapi lihat, enggak ada rasis di dalam hidupnya Nabi. Iya, istilah sekarang rasis ya. Nggak ada rasis dalam hidupnya Nabi. Kemudian Nabi, oh ini putih disayang, oh ini hitam nih nggak lucu nih, jangan nggak usah ditemenin, nggak boleh. Ini banyak nih sekarang terjadi kan. Iya, betul. Ketika kita mau milih teman, pilih-pilih. Oh ini ganteng nih, Rasnya yang ini ya. ini ganteng, bolehlah kita temenin. Jangan nih hitam dekil, jangan dah. Jahat itu. Itu Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ketika tahu, kalau kita Ustaz, antum punya anak oke lah, ya kan? Kita ngelihat anak-anak, pastilah sayang. Tapi kalau kita ngebandingkan dengan anaknya orang lain, pasti kita lebih tertarik dengan yang lebih putih. Betul. Biasanya gitu ya. Manusiawi ya itu. Manusiawi. Kemudian yang putih kita perhatikan, kita sayang, kita gemes dengannya. Kemudian yang hitam agak lucu nih, nggak menarik lah. Lihat Nabi SAW, cucunya sendiri yang putih luar biasa. Di pangku sama Nabi diceritakan di sini. Sayyidina Usamah bin Zaid di pangku. Yang mana keduanya kemudian dipeluk, dieratkan kepada dadanya. Kemudian Nabi berkata sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya Allah, aku cinta kepada keduanya, maka cintai keduanya. Nabi tidak membedakan Sayyidina Hasan ini putih, Sayyidina Usamah ini hitam. Nabi tidak membedakan Sayyidina Hasan ini cucu anak sendiri, kemudian ini ada cucu anak angkat dari anak angkat, enggak, sama-sama dicinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dijelaskan di sini bahwa Nabi ini mengajarkan kepada kita adil kepada anak-anak. Artinya apa? Adil kita. Ini anak putih, ini anak hitam, ini anak gemuk, ini anak kurus, ini perempuan, ini laki. Kita jangan ambil beda. Kita sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua kita harus sayang. Kita harus punya rahmat kepada anak kecil walaupun bukan anak kita sendiri. Oh ini anaknya ini anaknya orang besar, ini anaknya orang kecil. Dia sendiri nggak tahu dia anaknya orang besar. Yang ini nggak tahu anaknya orang kecil. Bahkan kalau seandainya kita ngelihat ini anaknya orang Islam, ini anaknya non Muslim, dia nggak tahu mau lahir dari siapa. Betul. Dia nggak milih. Ya? Makanya dia sendiri belum yakin terhadap agamanya, ya kan? Karena kita nggak tahu. Kita sebagai seorang Muslim, alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Muslim. Kemudian kita punya pilihan dengan diyakinkan ajaran akidah dan segala macam. Lantas bagaimana orang-orang yang baru kecil lahir, kemudian dia terlahir dari orang agama non Muslim segala macam, kemudian dia belum paham, dia belum mengerti, dia belum meyakini, hanya saja terlahir dari mereka, kemudian kita nggak sayang, kita nggak rahmat, kita nggak cinta. Ini bukan ajaran Islam. Enggak, Nabi mengajarkan adil di dalam menyayangi anak kecil serta rahmat kepada anak kecil. Rahmat kepada anak kecil. Jangan sampai kita jahat sama anak kecil lah.
iseng sama anak kecil dijahatin, Dikerjain dibuat nangis, iseng. Jangan. Tapi mohon maaf Habib ya, ini kan banyak sekali cerita-cerita atau mungkin beberapa teman atau yang lainnya. Kadang-kadang memang ada sih orang tua sendiri tuh membedakan antara ini pinter nih anak nih, nurut sama saya sehingga disayangnya lebih. Nah, Ini bandel nih, nggak terlalu di ini. tanya sama orang tuanya, harusnya ya. Ini nasihat mungkin Ustadz kepada orang tua yang seperti itu. Tanya sama orang tuanya. Lah kok bisa ente ngedidik anak satu jadi pinter, satu jadi nggak pinter? Akhirnya kan dekat tuh sayangnya beda akhirnya. Enggak, Beb, didikannya saya sama. Mungkin waktu ente hamil anak yang pinter, ente lagi hobi-hobinya dengerin Al-Quran, ente lagi hobi-hobinya dengerin ceramahnya para ustadz. Lah ketika ente hamil anak yang bandel apa segala macam, ente kerjanya cuma nonton drakor. Ente cuma nonton TikTok orang joget-joget, ente cuma akhirnya anaknya seperti Ngefeknya itu, Ustadz. ke anak. Bahkan ada satu orang di luar negeri tapi bukan di Indonesia dan bukan di zaman sekarang, sudah zaman dulu. Ini luar biasa alim, masya Allah, akhlak dan segala macam. Ini sudah gurunya guru di zaman itu. Dia orangnya terkenal, alimnya apa segala macam. Ketika ada satu orang ingin berkunjung ke rumahnya, diceritakan oleh guru kita Said Mujitaba kalau nggak salah di mana? Beliau, ya? Di kajiannya beliau. Kemudian ada satu orang datang berkunjung ke rumah beliau, ingin berjumpa dengan beliau. Dibukakan sama satu anak yang luar biasa, ternyata apa? Tidak ada sopan santunnya. Dibukakan, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata kasar, mencaci memaki. Ini orang yang berkunjung ini siapa? Anaknya siapa ini? Bertanya-tanya, keluar dari rumahnya orang alim, keluar dari rumahnya orang yang bukan hanya mengajarkan akhlak tapi memberikan contoh di dalam akhlak gitu. Ternyata ditanya sama abahnya, keluar, ini orang alim keluar, ternyata nanya, siapa itu tadi anak kecil yang enggak akhlak itu? Ternyata itu anak saya. Kaget orang yang berkunjung, masa Syekh Anaknya seperti anak itu, antum ya? seperti itu? Ternyata apa? Katanya, iya itu anak saya. Kok bisa anak antum seperti itu? Padahal anak-anak yang lain tidak seperti itu. Anaknya yang lain cerdas-cerdas, anaknya yang lain nggak ada yang bertingkah, anak yang lain masya Allah, anaknya yang lain nurut, anak yang lain akhlak, anak yang lain ngomongnya bagus, anak yang lain tata krama sopan santun. Kenapa satu anak ini bisa beda? Ayahnya sama, ibunya sama. Ternyata apa? Karena satu waktu katanya Syekh tadi, aku diundang ke satu rumah tetanggaku yang mana dia bekerja, yang kemudian menghasilkan gaji dari barang syubhat, kerjaannya syubhat. Sehingga satu waktu anak tahu kalau ini uangnya dia uang syubhat, dia ngadain selamatan apa segala macam, aku diundang, aku pergi ke undangan, aku makan dari hartanya dia. Setelah aku makan dari hidangannya dia yang aku tahu bahwa itu dari barang syubhat, kemudian di malam itu aku kumpul dengan istriku. Setelah itu dari kumpulnya aku dengan istriku itu hamil anak itu. Jadi seperti itu. Jadinya anaknya seperti itu. Dengan barang syubhat yang dimakan bisa menimbulkan anak nakal. Itu syubhat ya? Syubhat. Belum haram. Nah kalau seandainya anak kita nakal, kita sudah didik, kita sudah apa segala macam, tanya sama diri kita sendiri. Apa yang kita makan? Apa yang kita kasih makan sama istri kita? Apa yang kita kasih makan sama anak-anak kita? Jangan nyalain anak ini. Kenapa sih kok gak pinter? Orang tetangga kita pinter, anaknya itu padahal ini. Dibanding-bandingin. Iya, mungkin bukan salahnya anak kita, mungkin dari kita sendiri, atau mungkin dari pasangan kita. Maka tetap jangan sampai membanding-bandingkan. Kalau seandainya bisa membanding-bandingkan itu sebagai motivasi untuk anak kita, dan anak itu memang benar-benar paham, bisa mengambil itu sebagai motivasi, gak ada masalah. Tapi kalau seandainya anak kita bakal tertekan, bakal menjadi beban, bukan nggak ada Ustadz kasus anak yang tertekan karena dibanding-bandingkan kemudian bunuh diri. Ada. Sampai depresi. Sampai depresi karena dibanding-bandingkan dengan anaknya saudaranya atau anaknya tetangganya, dan terus-terusan seperti itu. Akhirnya apa? Dia gantung diri. Dan ini ini anak tahu sendiri. Ini terjadi, benar-benar terjadi di satu tempat. Indonesia tuh. Insya Allah Allah sadarkanlah orang tua yang seperti itu. Allah yahdihim. Amin. Allah yahdina. Amin. Itu dia pelajaran tentang apa yang baru diceritakan yang berhubungan dengan Usama bin Zaid, bahwa Nabi mengajarkan pada kita
jangan kita sebagai orang tua, dalam kasus ini pun Nabi sebenarnya bukan orang tua mereka ya, Ayo. kakek malah padahal Nabi ya. kakek, tapi Nabi mengajarkan adil. Adilnya Nabi kakek. kepada cucu tidak membeda-bedakan. Satu putih, satu hitam sama. Satu dari anak kandung, satu dari anak angkat sama. Tetap dianggap cucu yang sama-sama dicinta oleh Nabi, sama-sama diperhatikan oleh Nabi, sama-sama didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sampai pilih kasih gitu. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Habib. Nah, Wara'ahu yaman amama babi baitihi wa qad usibat ra'suhu wa salad dam min jarhin biha fa asyara li Aisyah radhiyallahu anha an tuzila dam min jarhihi falam tatib nafsuha bidzalika li sawadi basyaratihi fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala dzalika bi nafsihi wa huwa yutibu khatirahu bi kalimatin tadubu hubban wa hananan. Katanya diceritakan di sini bahwa Nabi satu hari pernah melihat Sayyidina Usamah bin Zaid sedang berada di hadapan pintu rumahnya Nabi, yang mana kepalanya terbentur sesuatu luka sehingga mengalir darah dari kepala tersebut. Kemudian Nabi memberikan isyarah kepada Sayyidatuna Aisyah untuk membersihkan lukanya. Oh, berarti ini Hanya isyarah. Usamah nih Luka di kepalanya berdarah, diisyarah sampai Nabi memberikan isyarah kepada Sayyidatuna Aisyah untuk membersihkannya. Tapi Sayyidatuna Aisyah enggak ngeh. Karena apa? Karena saking hitamnya Sayyidina Usamah. Sampai darahnya kelihatan. Sampai darahnya itu enggak kelihatan. Sampai ngalir enggak kelihatan. Akhirnya apa? Karena Sayyidatuna Aisyah tidak ngerti dengan isyarahnya Nabi, sampai Nabi sendiri yang menghilangkan darah tersebut dari lukanya, kemudian menenangkan keadaan Sayyidina Usamah, kemudian ditenangkan dengan kalimat-kalimat yang membuat dia senang, yang membuat dia tenang, yang membuat dia merasa aman dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu harusnya orang tua. Ketika anaknya luka, jangan diomelin. Ketika anaknya salah atau melakukan sesuatu, boleh kita tegur dengan cara yang baik. Boleh kita memberi nasihat dengan cara yang baik. Tapi hindari amarah, hindari dengan main fisik, hindari dengan pukul. Kita tidak melarang. Tipikal orang tua yang main tangan. Karena ada sebagian didikan yang seperti itu dan menurut dia benar gitu. Cuman setahu anak, ketika seorang anak itu tidak melakukan pelanggaran yang bersifat melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi yang dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan main fisik, bukan main pukul, bukan main caci maki, bukan main kekerasan, bukan seperti itu. Akan berbeda dengan anak yang enggak mau sholat atau enggak kurang ajar sama yang lebih tua. Ini sudah keluar dari syariat, maka harus tegas, harus mau tegur dengan cara yang keras. Tapi kalau seandainya hanya main kemudian nggak sengaja kena bola akhirnya berdarah, jangan diomelin, ngotorin rumah, jangan. Tapi lihat caranya Nabi, ditenangkan, dibersihkan lukanya, kemudian diucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Itu adalah resep yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini ajaran yang bisa kita dapatkan walaupun kita sekarang judulnya belajar kisahnya sahabat Nabi. Apa yang kita dapatkan adalah contoh-contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka untuk semua yang hadir, yang menonton daripada kajian kitab Rijal Wanisa Ahwal Rasul, jangan bosan untuk nonton, karena insya Allah dengan adanya kajian ini bisa menambah cinta kita kepada para sahabat. Amin. Bisa lebih mengenal kita kepada para sahabat. Amin. Yang bisa memunculkan cinta yang lebih besar kepada gurunya para sahabat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan himmah yang besar untuk menuntut ilmu, mendengarkan kisah Nabi Muhammad, kisah para sahabat Nabi Muhammad, dan kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang luar biasa besar. Amin untuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa tetap terus tonton kita, dan yang lebih utama adalah doakan guru kita Habib Nabil supaya sehat dan istiqomah. Ya rabbal alamin. Supaya amin bisa ya rabbal meneruskan alamin. kajian ini dengan istiqomah, berkat rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin, ya Maka rabbal cukup sekian alamin. untuk kajian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. وشاهد ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi menjadi dalil sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang itu tergantung dengan siapa mereka dulu. Saksikan bersama saya tayangan kajian kitab Rijal wa Nisa Haular Rasul yang akan menjelaskan tentang orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan.